ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam perkara 109, 149, 182 dan 40 garis miring PHPU Bupati Wali Kota tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda kita pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan termohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu. Jadi pemohon sekarang tinggal mendengarkan dengan seksama. Ya. Saya cek dulu daftar kehadiran. Dimulai dari termohon KPU Banggai Kepulauan. Hadir, ya dinyalakan supaya terekam. Hadir yang mulia. Baik, kemudian KPU Sigi. Hadir yang mulia. Baik, KPU Poso. Hadir yang mulia. Di mana? Di belakang? Hadir yang mulia. Belakang. Oke, kemudian KPU Gorontalo. Ada yang mulia, hadir. Baik, kemudian pihak terkait 109. Hadir yang mulia. Pihak terkait 149. Hadir yang mulia. Pihak terkait 182. Hadir yang mulia. Kemudian pihak terkait 40. Hadir yang mulia. Hadir yang mulia. Baik, kemudian Bawaslu Kepulauan Banggai. Hadir yang mulia. Bawaslu Sigi. Hadir yang mulia. Bawaslu Poso. Hadir yang mulia. Bawaslu Kota Gorontalo. Hadir yang mulia. Baik, sekarang termohon 109. Izin yang mulia, hadir yang mulia. Ya. Saya Harli. 149. Hadir yang mulia. 182. Hadir yang mulia. Baik, terakhir pemohon 40. Hadir yang mulia. Baik. Jadi kita sekarang menyelesaikan untuk mendengarkan keterangan termohon dulu, jawaban termohon dulu. Jadi yang dibaca, yang disampaikan dalam persidangan lisan ini adalah pokok-pokoknya. Keterangan tertulis yang sudah disampaikan dianggap semuanya, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan ya. Ya, terakhir dari sesi pagi ini, perkara nomor 40 Kota Gorontalo. Silakan. Baik, Termohon dulu. terima kasih yang mulia. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Yakob Mahmud, didampingi oleh Prinsipal Pak Haji Ramli. Ya. Izin yang mulia, kami perkenankan membacakan jawaban, namun kemudian sebelumnya kami ingin menyampaikan ada renvoy yang mulia. Ya, renvoy-nya apa? Ada terkait dengan kuasa di halaman 2 itu yang tertulis tanggal nomor 7 P dan seterusnya tanggal 16 Januari itu seharusnya tertulis nomor 13 sesuai dengan yang ada di paragraf sebelumnya yang mulia. Ya. Izin yang mulia, kami membacakan jawaban pada pokok-pokoknya saja. Ya. Yang pertama terkait dengan kewenangan mahkamah, kami menganggap mahkamah tidak berwenang. Ya, Izin itu kami anggap narasinya untuk dianggap dibacakan. Dibacakan yang mulia. Ya, terus? Selanjutnya terkait dengan legal standing daripada pemohon, Ya. di mana menurut ketentuan hukum Kota Gorontalo itu sekitar 2% atau di bawah dari 250.000. Ini perolehan suaranya bagaimana? Perolehan suara, Antara pihak terkait dengan pemohon berapa baik selisihnya? yang mulia, pihak terkait itu di 39.000
696 suara, sedangkan pemohon di 24.904 suara. Maka terdapat selisih sebesar 14,792%. Yang Mulia. Terdapat selisih suara sebesar 14.792 atau sekitar 13,96%. Artinya melampaui ambang batas, Yang Mulia. Perlu juga kami garis bawahi bahwa sebagaimana fakta hukum pada saat pelaksanaan pleno perhitungan dan penetapan hasil suara oleh termohon, di mana seluruh saksi dari 4 pasangan calon pada setiap tingkatan telah menyepakati dan menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara tanpa ada keberatan dan kejadian khusus. Mulai dari perhitungan TPS, berapa TPS di Kota Gorontalo? 276. 276. Per kecamatannya berapa? 9 kecamatan. 9 kecamatan. Baik, jadi di semua tingkatan ini semuanya tanda tangan, nggak ada masalah. Baik, Yang Mulia, tidak ada masalah. Itu kami Rekapitulasi buktikan tingkat di kabupaten? T5. Ada semuanya menandatangani bahwa tidak ada masalah, Yang Mulia. Bukti berapa? Di T5 kita, Yang Mulia. T5, oke. Terus? Lanjut. Saya mau tanya yang supaya dijawab saja di dalam jawaban termohon ini. Baik. Ini yang dipersoalkan adalah ijazah SD gimana ini? Nah, itu persyaratan calon itu gimana? pokok perkara, Yang Mulia. Ya. Kami masukkan. Langsung. Jadi memang kami sebagai termohon itu menggarisbawahi ada 2 hal dalil yang menjadi pokok persoalan. Yang pertama terkait dengan ijazah calon wali kota pihak terkait. Kemudian tentang dugaan pelanggaran kampanye, itu yang kemudian kami highlight dalam pokok perkara. Izin Yang Mulia terkait dengan pokok perkara di mana menurut termohon telah melaksanakan atau menjalankan tugas untuk mengklarifikasi terhadap ijazah sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Itu ada kami ajukan di bukti T6 di mana ketentuan hukum mengatur bahwa calon wali kota berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Di mana pada tanggal 3 September 2024, termohon bersama dengan Bawaslu Kota Gorontalo telah melakukan klarifikasi terkait dengan ijazah calon pihak terkait, Yang Mulia. Baik. Bahwa namun demikian, oleh karena pada persidangan pendahuluan kemarin, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, Majelis Hakim Konstitusi meminta termohon untuk menghadirkan fakta sehubungan dengan putusan tata usaha negara. Ya. Maka kami kemudian mengajukan di bukti T9, T10, T11, T12, T13, T14, di mana ternyata juga kami menemukan fakta bahwa pihak pemohon itu memuat dalil yang tidak benar, Yang Mulia, di dalam dalil permohonannya. Setelah kami telusuri, ternyata termohon menambahkan amar putusan, Yang Mulia, di mana izin kami bacakan, menambahkan bunyi amar putusan yang sama sekali tidak terdapat dalam amar putusan perkara-perkara akuo. Bunyi amar yang ditambahkan ialah kami titik 2 yang hanya didasarkan atas fotokopi SKT atas nama Adan Dambea yang legalisirnya telah dibatalkan secara sepihak oleh Kepala Diknas Kabupaten Gorontalo. Itu kemudian kami muatkan amar yang benar, Yang Mulia. Kami hadirkan sebagai bentuk kritik terhadap amar putusan yang dirubah secara sepihak oleh pihak pemohon, Yang Mulia. Iya. Berdasarkan penelusuran dokumen hukum berupa putusan-putusan akuo, menurut termohon
Yang menyebabkan batalnya SK KPU yang menjadi objek sengketa dalam perkara-perkara akuo ialah legalisir yang dimasukkan oleh Haji Adan Dambea SH SOS MA sebagai syarat pencalonan wali kota pada tahun 2013 ditarik kembali oleh pejabat tata usaha negara yang melegalisir sebelumnya dengan alasan lembaga yang berwenang untuk melegalisir ijazah akuo adalah lembaga lainnya sehingga SK KPU menurut putusan hukum akuo tidak dapat dipertahankan itu pada tahun 2013 yang mulia. Jadi yang dibatalkan bukan ijazahnya tetapi legalisirnya yang ditarik yang mulia. Itu setelah kami mencari dalam putusan-putusan perkara-perkara itu yang mulia. Oke, jadi oleh karena itu tidak ada masalah ya? Iya, seharusnya tidak ada masalah dengan PKPU yang ada juga hari ini yang mulia. Dan telah menjadi pengetahuan umum yang mulia di Gorontalo di mana Pak Haji Adan Dambea SH SOS MA yang dipersoalkan dalam perkara akuo telah beberapa kali mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan lolos yang mulia sebagai calon. Kami hadirkan pada tahun 2016 sebagai calon wakil gubernur Gorontalo. Kami hadirkan di bukti T15. Kemudian pada tahun 2018 ditetapkan sebagai calon wali kota Gorontalo. Ada di bukti T16 di mana dokumen ijazah yang digunakan adalah dokumen ijazah yang sama yang telah dimasukkan sebagai syarat untuk menjadi calon wali kota Gorontalo pada pemilihan 2024. Sehingga dengan fakta-fakta itu clear yang mulia bahwa tidak ada persoalan mengenai ijazah. Yang kedua yang mulia tentang dugaan pelanggaran kampanye. Di mana KPU sebenarnya tidak ada lagi kewenangan untuk mengatur sanksi terhadap pelanggaran kampanye, itu merupakan domain daripada Bawaslu. Namun kemudian kami ingin menghadirkan fakta karena diminta oleh Yang Mulia Majelis Hakim di mana terkait dengan progres perkara. Itu kami diminta oleh Yang Mulia Prof. Eni sehingga kami hadirkan bahwa terkait dengan dalil-dalil pemohon sehubungan dengan adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Haji Adan Dambea SH SOS MA bukanlah kewenangan dari termohon, namun demikian terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2025 termohon bersurat kepada Bawaslu untuk mendapatkan informasi mengenai progres penanganan laporan dugaan pelanggaran kampanye merujuk pada bukti T17. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2025, Bawaslu Kota Gorontalo merespon surat termohon yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilaporkan oleh Saudara Dr. Charles Budidoku telah diteruskan ke Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota sebagaimana bukti T18. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2025 termohon menerima surat yang dikirim oleh tim kuasa hukum perihal pemberitahuan terbitnya SP3 yang melampirkan surat ketetapan nomor estap dan seterusnya tentang penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Gorontalo Kota pada tanggal 12 Desember 2024. Kami hadirkan dalam bukti T19. Terkait dengan hal itu yang mulia, perkara tersebut berdasarkan informasi dan kami mendapatkan surat tembusan, Ya, itu perkara itu sudah dihentikan. Ya. Baik yang mulia, terkait dengan dalil melakukan perbuatan tercela, kami menghadirkan bahwa ada di dalam bukti T20 di mana pasangan calon atau Pak Haji Adan Dambea menghadirkan bukti T20 atau SKCK yang mulia. Kami petitum yang mulia. Ya. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kota Gorontalo nomor 569 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 pukul 15.05 WITA. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan
calon wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut dianggap dibacakan, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian eksepsi dan jawaban diajukan oleh termohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Atas perkenan yang mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara akuo disampaikan banyak terima kasih. Kuasa hukum termohon Yakob Mahmud sudah ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Sekarang pihak terkait ini ada dua ya? Yang mulia, saya Lutfi Yazid dari pihak terkait yang mulia. Ada dua yang. Iya, pihak Yazid. sebentar. Yang suara terbanyaknya siapa? Yang Adan Dambea itu? Begini yang mulia. Boleh Enggak, saya sebentar, saya tanya kok. Yang dijawab, jangan Anda begini. Pihak terkait Adan Dambea yang mana? Hadir yang mulia. Oke. Ini yang pihak terkait kedua dari pasangan Dr. Idris Rahim. Betul yang mulia. Kenapa jadi pihak terkait? Begini yang mulia, izin kami selama sidang saya terima kasih yang mulia kepada yang mulia bahwa saya mengikuti sidang di Pilpres 2019 maupun 2024 sehingga saya banyak belajar. Saya ingin belajar juga dari Profesor Arif Hidayat. Jadi begini yang mulia, tadi ini karena saudara termohon tadi mengatakan sudah clear persoalannya, padahal soal ijazah tadi, padahal ini yang mulia. Enggak, begini. Anda itu kan bukan peroleh suara terbanyak. Kalau bukan peroleh suara terbanyak, mestinya jadinya pemohon, bukan pihak terkait. Justru itu yang mulia yang ingin kami jelaskan, karena ada soal legitimate foundation dari sini, yang menurut saya penjelasan dari KPU itu Iya, itu posisinya mestinya jadi pemohon. Ya, kami mendukung di sini. Mendukung siapa? Pemohon yang mulia, tetapi karena Iya, mendukung mestinya ya. ada 4 pasangan calon. Kalau ada 4 pasangan calon, itu yang jadi pihak terkait, itu yang memperoleh suara terbanyak. Yang bukan suara terbanyak, itu menjadi pemohon. Pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3 bisa. Posisinya begitu. Tapi ya sudah terlanjur dipanggil dan silahkan nanti. Jadi lucu. Pihak terkait itu yang mempertahankan kemenangannya sebetulnya. Ya. Sehingga gini, lambang dari duduknya saja, ya, lambang dari duduknya saja, itu menggambarkan bagaimana penyelesaian PHPU. Ya, lambang dari duduknya. Kenapa kok mahkamah menempatkan tempat duduknya demikian? Itu karena ada filosofinya. Di sini pemohon menggugat apa yang atau meminta supaya memperoleh keadilan karena termohon itu tidak benar. Karena tidak benar, maka dia menjadi pemohon. Mestinya saya yang menang. Jadi memperjuangkan untuk kemenangan karena termohon salah dalam melakukan tugas kewenangannya sebagai KPU. Izin yang mulia. Terima Jangan kasih. izin dulu, belum selesai penjelasannya kok izin gimana? Saya suruh keluar loh. Terus kemudian yang kedua, ada pihak yang netral, duduknya di tengah-tengah di sini. Nah, ada pihak yang berkepentingan dalam perkara ini disebut sebagai pihak terkait. Pihak terkait itu, nah sekarang jadi lucu, yang kalah berada di sana. Sekarang gimana? Yang kalah sama yang menang sebelahan itu nggak benar kan? Filosofinya saja udah nggak nyampe. Gitu. Ya, jadi itu kayak gini aja sudah penuh makna. Ya, karena apa? Pihak terkait itu mempertahankan kemenangannya karena berdasarkan penyelenggara, termohon, dia yang menang. Kalau dia kalah, maka menggugat apa yang sudah dilakukan oleh termohon. Bawaslu menjelaskan secara netral.
ini yang benar di sini atau yang benar di sini. Ada kekurangan yang dikatakan oleh pemohon, betul atau tidak? Oh, ternyata apa yang sudah dilakukan oleh termohon sudah betul. Sebagaimana pihak terkait menang. Tapi kalau yang benar di sini ada rekomendasi kesalahan yang dilakukan oleh termohon, maka di sini yang kemudian harus dikatakan oleh pihak Bawaslu, oh yang benar adalah pemohon gitu. Nah, sekarang jadi lucu ini, ya. Nah kalau begitu bertengkar di luar saja, oh, itu sebelahan kok bertengkar itu gimana? Nah kenapa dipisahkan supaya nggak bertengkar? Di sini hakim yang adil, di situ pihak yang memberi keterangan netral, ini yang berlawanan. Gitu filosofinya gitu. Ya, jadi ya sudah, tapi silakan gimana? Untuk yang menang dulu, pihak terkait ada mendampingi dulu, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena waktu agak sedikit termakan tadi, maka kami hanya mengajukan Enggak termakan kok, masih panjang, Ya, belum sholat Jumat. hanya membacakan pokok-pokoknya saja Ya. terkait dengan eksepsi. Ya, tapi bukan karena waktunya ya pokok-pokoknya saja yang dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Izin mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap ini cukup dianggap dibacakan. Kemudian yang kedua, terkait dengan legal standing, sepakat dengan jawaban termohon bahwa ambang batas di pasal 158 Undang-Undang 10 2016 ini terlampaui, akumulasinya sekitar 14%. Kemudian obscure libel dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Kemudian terkait dengan pokok perkara. Ya, yang dari pokok perkara itu hanya satu persoalan ini kan? Ya, Ya, gimana itu? pokok perkara izin ada materi PPT yang kami sampaikan tadi. Oke, silakan ditayangkan. Ini prinsipal dan Dawia tahu ini kok, karena pakai PTT harganya lebih mahal ini. Sebelum PPT ditampilkan, izin menjelaskan Yang Mulia. Sudah PTT-nya bisa ditampilkan? Petugas? Tadi sudah diserahkan? Sudah Yang Mulia. Ya, sudah. Sekali lagi, kalau itu pihak terkait lebih dari satu, itu dimungkinkan dalam pengujian undang-undang. Karena ini namanya kalau PHPU itu interpartes. Ada dua pihak yang bersengketa. Tapi kalau dalam pengujian undang-undang, ada pemohon, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Sudah benar apa belum membuat undang-undangnya, apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Nah, bisa ada dua pihak terkait yang mendukung pemohon, tapi ada pihak terkait yang mengatakan pemerintah dan DPR sudah betul membuat undang-undangnya sesuai dengan konstitusi. Tapi ada pihak terkait yang mengatakan apa yang dikatakan pemohon bahwa undang-undang ini berlawanan, masih bertentangan dengan konstitusi. Begitu. Karena tidak ada partai, bukan interpartes. Tapi itu dalam pengujian undang-undang. Ini supaya jadi pengertian seluruh masyarakat pengemban hukum. Ya. Baik, silakan PTT-nya gimana? Terima kasih. Langsung ke PPT ketiga. Kami mengonfirmasi apa yang sudah sempat disampaikan oleh termohon. Ada upaya melakukan manipulasi terhadap isi amar putusan, di mana di permohonan pemohon halaman 10 ini menyampaikan yang kami sudah garis merah ini Yang Mulia. Ini di permohonan pemohon. Iya. Yang ini amar putusan ini tidak sesuai dengan amar putusan dalam putusan yang disebutkan oleh pemohon. Ya, amar putusan yang asli sesuai dengan salinan kami sudah sampaikan ini Yang Mulia, ada 05 dan 06 putusan PT UN Manado. Amar putusannya yang paling
benar yang di sebelah bagian kanan. Sehingga ada kecenderungan pemohon ini memanipulasi amar putusan yang tidak sesuai dengan salinan putusan nomor 5 nomor 6. Ya, jangan provokatif, tidak memanipulasi, mungkin salah menafsirkan. Terima kasih Yang Mulia. Ya, kalau memanipulasi itu sudutnya masuk neraka loh. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Izin melanjutkan dalam permohonan. Jadi yang betul amar dari anu itu yang ini, Ya. yang kanan. Coba Ini dibacakan apa yang benar itu. Yang benar adalah di Amar 05 putusan PT UN Manado menyatakan batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo nomor 21 KPTS Pilkada KPU Kota 028 2013 tentang penetapan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Gorontalo tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama Haji Adan Dambea SOS MA dan Haji Indrawanto Hasan. Kemudian ini dilawan dalam PT UN, putusannya PT UN ini. Ya, ini Yang putusan di bawah. PT UN tingkat pertama Yang Mulia. Yang di bawah. Yang dibawa kebetulan pada waktu itu Yang Mulia ada dua permohonan. Ya. Ada permohonan dengan amar putusan 05 dan permohonan dengan putusan 06. Yang 06-nya Amar putusannya sama Yang Mulia. Ya. Sama dengan 05, redaksinya sama. Yang berbeda itu hanya amar yang dicantumkan oleh pemohon saja. mohon. Oke. Ya. Pada intinya pihak terkait mau menyampaikan bahwa dalam pertimbangan hukum putusan PT UN nomor 5 dan nomor 6 di slide selanjutnya ada pertimbangan hukumnya. Karena dalam permohonan pemohon di halaman 10 ini Yang Mulia mendalilkan bahwa Adan Dambea itu tidak memiliki ijazah SD. Ya. Ini didalil permohonan pemohon. Padahal dengan mendasarkan pada putusan nomor 5 dan nomor 6. Padahal dalam putusan nomor 5 dan nomor 6, rasio desidendi yang diputuskan oleh Hakim PT UN itu tidak ada menyatakan bahwa Adan Dambea tidak memiliki ijazah SD. Bahkan dalam putusan nomor 5 dan nomor 6 ini, Hakim PT UN menegaskan bahwa surat keterangan tamat yang dijadikan dasar sebagai calon wali kota waktu itu dianggap oleh Hakim PT UN berpenghargaan sama dengan ijazah atau STP. Sekali lagi kami mau sampaikan Yang Mulia yang dipersoalkan pada waktu itu sehingga muncul ini dua amar putusan ini hanya berhubungan dengan legalisir saja, tidak berhubungan dengan hak pendidikan dasar Haji Adan Dambea. Ini sudah kami jadikan bukti putusan nomor 5, nomor 6, juga putusan PT Tun Makassar, juga putusan Mahkamah Agung Yang Mulia, karena ini ingkrah sampai di Mahkamah Agung. Pada intinya sama, dia linear antara putusan PT UN Manado sampai Mahkamah Agung itu hanya berhubungan dengan legalisir, bukan berhubungan dengan surat keterangan tamat yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB. Kemudian selanjutnya Yang Mulia, slide berikutnya. Sebenarnya keadaan hukumnya sudah berubah Yang Mulia pada tahun 2016 karena di slide selanjutnya lagi. Ya, ini di tahun 2016 ini mungkin belum diketahui oleh pemohon, saudara atau pihak terkait khususnya Haji Adan Dambea ini sudah mendapatkan pengakuan berdasarkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Telaga Jaya SDN 2 Telaga Jaya yang sudah dilegalisir dan mengetahui kepala dinas setempat. Jadi mengenai ijazah clear Yang Mulia bahwa pihak terkait memiliki legitimasi berhubungan dengan syarat calon khususnya yang dipersoalkan oleh pemohon mengenai ijazah SD. Ini Itu pun dijadikan bukti P berapa ini? T berapa? PT berapa? PT Termohon juga ngajukan bukti ini, ada ini? Kalau yang ini kita nggak memasukkan, Nggak punya. karena yang dimasukkan ke kami saja yang kami ajukan. Oke. Yang mulia. di PT 13 Yang Mulia. PT 13. Baik. 13. Ya. Jadi ini surat keterangan bahwa ini sudah lulus SD. Ya. Terus kemudian ada tanda tangan dari kepala dinas. Siap. Ya. Oke. Ya. Diteruskan? Ya, izin melanjutkan. Jadi kesimpulannya kami sebagai pihak terkait membantah
dalil permohonan yang dikemukakan oleh pemohon berhubungan dengan ijazah. Ya. Kemudian selanjutnya karena hanya ada 2 poin sebenarnya permohonan pemohon. Yang terakhir mengenai penanganan pelanggaran. Mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan di Badan Pengawas Pemilu Sentra Gakumdu, itu sudah dilakukan penanganan yang mulia, mulai dari pembahasan, dan pada waktu itu di tingkat Bawaslu pihak terkait pernah mendatangi Bawaslu untuk melakukan klarifikasi, cuma memang pada waktu itu tidak sempat dilakukan pemeriksaan karena kondisi pihak terkait pada waktu itu setelah menjalani operasi. Jadi sementara dalam kondisi sakit, tapi karena kepatuhan terhadap permohonan panggilan, Bawaslu pihak terkait mendatangi Bawaslu dalam kondisi sakit, dan setelah itu dilakukan proses penanganan, dilanjutkan pada proses penyidikan, dan hasil dari proses penyidikan ini ada surat yang kami jadikan bukti yang mulia, di mana penanganan terhadap perkara dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh pihak terkait itu dihentikan demi hukum oleh tim penyidik Sentra Gakumdu. Oke. Kemudian terakhir mengenai pokok perkara yang mulia, terakhir Apa yang masih ada dugaan bahwa dianggap pihak terkait melakukan perbuatan tercela. Ya, dianggap di permohonan pemohon pihak terkait melakukan perbuatan tercela. Ini sebenarnya kayaknya tidak membaca penjelasan pasal 7 ayat 1 huruf I terkait perbuatan tercela, yang di situ tidak termasuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait yang dilakukan proses di Sentra Gakumdu. Itu saja terkait dengan pokok perkara. Untuk petitumnya kami akan serahkan ke sejawat kami dari pihak terkait. Ya, silakan. Ya, izin yang mulia melanjutkan. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo nomor 569 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Gorontalo tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kuasa hukum pihak termohon terkait sudah bertanda tangan. Terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih. Sekarang pihak terkait nomor urut 1, silakan. Terima kasih yang mulia. Kami ini dapat kuasa tanggal 5 Januari yang mulia. Jadi memang nggak mungkin waktu itu jadi pemohon, jadi ya karena itu tidak ada alasan ya, mestinya itu karena terlambat nggak jadi terus kok nggak melamar jadi hakim saja. Jadi di dalam undang-undang advokat kami nggak boleh menolak klien yang hadir yang mulia dan menjelaskan. Tapi kan mestinya harus menjelaskan kepada klien ini mau jadi apa. Kalau jadi pihak terkait menurut hukum acara sudah lewat. Kalau jadi pemohon, ini masih bisa jadi pihak terkait gitu. Ya, karena mengingat ini yang mulia, ada putusan MK nomor 33 PHPU D 11 Romawi 2013 yang di mana disebutkan di sana bahwasanya keputusan KPU Kota itu Gorontalo tentang Dambea ini sudah sah untuk dicoret. Karena tidak sah ya pencoretan oleh KPU Gorontalo itu dinyatakan oleh putusan MK sudah sah secara hukum. Nah, kemudian yang lainnya adalah karena kalau itu kan diperjuangkan melalui pemohon, bukan pihak terkait. Gitu loh, tetap itu substansinya adalah substansi memperjuangkannya lewat sebagai pemohon. Bukan sebagai pihak terkait, itu duduk masalahnya. Apalagi penjelasan Anda yang pertama bahwa saya menerima permintaan dari prinsipal karena waktunya sudah lewat untuk jadi pemohon. Makanya tadi saya secara berseloroh kok tidak jadi hakim saja malah langsung bisa memutus, menangkan kan gitu. Terima kasih yang mulia. Ya kan? Ya itu, tapi silakan disampaikan. Ya,
Terima kasih Yang Mulia. Jadi sekali lagi saya banyak belajar dari Prof. Hidayat, Prof. Arif. Enggak, saya bukan belajar, kita diskusi. Diskusi sebagai pengembangan hukum. Ya, pengembangan hukum yang baik. Kalau sudah terlambat jadi pemohon, ya sudah bilang kembalikan, saya nggak bisa kalau ini karena jadi pihak terkait nggak semestinya sudah lewat kalau jadi pemohon kan gitu. Tapi izinkan saya belajar Yang Mulia karena ketika Belajarnya tidak begitu. Nanti lain-lain kalau pas nggak ada PHPU ketemu saya belajar sama saya boleh. Baik. Itu yang saya dapatkan waktu sidang Pilpres 2019 dan 2024 sebagai lawyer calon presiden waktu itu. Iya, ya diteruskan aja. Baik, Yang Mulia. Karena saudara nanti akan diteruskan oleh rekan kami, saudara Herianto. Tadi coba disampaikan yang mau disampaikan dalam keterangan pihak terkait. Ya, sedikit lagi Yang Mulia. Bahwa tadi dikatakan clear semua oleh saudara termohon, saudara KPU. Justru kami melihat masih persoalan yang terkait dengan putusan PT-UN yang sampai Mahkamah Agung. Jadi menurut saya karena itu sebuah kecerobohan dari termohon menurut kami. Karena itu maka kami ada di sini Yang Mulia. Harusnya memang kami yang yang mendapatkan suara nomor 2 Yang Mulia. Dan kami di sini adalah untuk mencari kebenaran substantif. Itu yang kami akan perjuangkan Yang Mulia. Selanjutnya biar disampaikan sekali lagi perjuangannya. Kalau lewat permohonan dikabulkan, berarti Anda yang menang, gitu loh, ya, bukan sebagai pihak terkait. Selanjutnya disambung saudara Herianto Yang Mulia. Ya. Kalau di situ berarti memperjuangkan kekalahannya, gitu. Silakan. Baik Yang Mulia, singkat saja bahwa kami ada mengajukan bukti terkait dengan video keterangan Panwaslu Kota Gorontalo di tahun 2013 dalam persidangan MK yang menyatakan bahwa di situ ada beberapa keterangan Panwas pada saat itu. Pertama adalah surat keterangan Farida Karim yang lulus tahun 1971 yang tadi saya lihat juga sebagai kepala sekolah. Pada saat itu Farida Karim menerangkan dia lulus tahun 71 tetapi tidak melihat Adam Dambea lulus tahun yang sama. Dia hanya melihat sampai kelas 4, kelas 5, kelas 6 dia pindah. Terus yang kedua adalah wali kelas atas nama Hadijah Dude pada saat itu mengatakan Adam Dambea naik ke kelas 6 berbeda, bukan dengan yang lulus pada saat itu. Karena yang lulus adalah Adan Adambea, bukan Adan Dambea. Jadi ada A-nya, perbedaan nama itu begitu pada saat itu. Nah, jadi atas nama nomor induk 218/1972 diterangkan oleh Hadijah Dude pada saat itu, keterangan Panwas yang kami dapat dalam video tersebut adalah nomor induk 218/1972 adalah Adan Adambea, bukan Adan Dambea. Seperti itu. Nah, jadi bukti itu kami hadirkan kembali di dalam persidangan ini. Kebetulan kami dapat videonya pada saat itu. Pemeriksaan Panwas, ketua Panwas pada saat itu menyampaikan atas nama Rauf Ali Yang Mulia begitu. Jadi syarat calon tadi sudah dikatakan memang syarat calon itu adalah CLTA, tapi namanya syarat calon itu adalah satu kesatuan. Tidak mungkin lulus SMA kalau tidak lulus SD Yang Mulia, seperti itu. Terima kasih Yang Mulia. Ya, terus kalau begitu surat yang benar gimana menurut saudara? Nggak ada keterangan suara yang benar yang harus dianukan, hanya minta bahwa Adan Dambea tidak memenuhi syarat calon, gitu kan berarti? Iya, petitumnya gitu? Iya Yang Mulia. Coba petitumnya dibacakan. Petitumnya pada prinsipnya Yang Mulia, karena begini Yang Mulia, di tahun 2013 itu terjadi juga runner up yang ditetapkan sebagai pemenang Yang Mulia. Karena pada saat itu ada Dambea. Enggak, sekarang petitum sekarang itu kayak apa? Oke, baik. Petitum sekarang kami meminta agar pasangan calon pihak terkait itu ditetapkan, dalam hal ini Idris Rahim dan Andi Ilham menang suara terbanyak kedua, ditetapkan sebagai pemenang karena prinsip first past the post dalam pasal penetapan pasangan calon pasal 107 Undang-Undang Pilkada ini. Jadi diskualifikasi dan menetapkan kami sebagai pemenang. Oke, mendiskualifikasi pasangan pihak terkait dan menyatakan bahwa Anda nomor 1. Ya. Ada di dalam kanu? Ada Yang Mulia. Oke, ya terima kasih. Baik. Bawaslu sekarang, gimana Bawaslu? Ini sebetulnya hanya persoalan ini saja. Hadir Yang Mulia. Silakan. Baik, izin membacakan
resume Bawaslu Kota Gorontalo yang 3 lembar. jangan seluruhnya, tapi ini saja fokusnya ke arah apa yang kita Siap, Yang Mulia. katakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan Yang Mulia, kami Bawaslu Kota Gorontalo, saya Sukrin Saleh Taib, Ketua, dan ditemani oleh Ibu Herlina Antu, Kordipa P2H Bawaslu Kota Gorontalo, menyampaikan keterangan terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil perolehan suara yang menyatakan pemohon berada pada peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 24.904. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon akuo tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Ya, yang itu dianggap dibacakan. Ya, keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan dianggap dibacakan. Ya. 2. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan syarat calon Haji Adhan Dambea SH, SSOS MA, calon wali kota Kota Gorontalo dari pasangan calon nomor urut 3. Berkaitan dengan dalil permohonan akuo, tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Keterangan Bawaslu terkait dengan pokok permasalahan. 1. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo pada tahapan pendaftaran pasangan calon melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 319 dan seterusnya tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Gorontalo telah menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo Haji Adhan Dambea SH SSOS MA dan Indra Gobel, dan diantaranya menyerahkan dokumen syarat calon kepada KPU Kota Gorontalo berupa ijazah SMA. Bukti PK 3165. 2. Bahwa Bawaslu Kota Gorontalo pada tahapan penelitian administrasi calon melakukan pengawasan keabsahan dokumen ijazah SMA bakal calon wali kota Gorontalo Haji Adhan Dambea SH SSOS MA sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 324 dan seterusnya tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan konfirmasi dari staf bagian bidang SMA Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Bapak Arthur T. Tompodung menyampaikan bahwa ijazah persamaan SMA dalam kurung surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB nomor seri 16 dan seterusnya atas nama Adhan Dambea dengan keputusan nomor KEP 330 dan seterusnya tanggal 14 Desember tahun 1991 adalah benar. Bukti PK 3166. 2. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang dilakukan oleh Haji Adhan Dambea yang materi kampanyenya berisi penghinaan, fitnah, dan menghasut, serta mengadu domba. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan. 1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran bersumber dari laporan Bawaslu Kota Gorontalo menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor 02 dan seterusnya yang dilaporkan oleh Dr. Charles Budidoku pada tanggal 14 November 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Gorontalo mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan diteruskan ke Polresta Gorontalo Kota. B. Berkaitan keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Pertama, berdasarkan kajian Bawaslu Kota Gorontalo terhadap laporan nomor 02 dan seterusnya telah memenuhi unsur formil dan material, selanjutnya diregister dengan nomor 02
Rek garing LP dan seterusnya pada tanggal 16 November 2024. 2. Bawaslu Kota Gorontalo selanjutnya menyusun kajian dan dibahas bersama Sentra Gakumdu Kota Gorontalo yang pada pokoknya laporan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan pasal 187 ayat 2 junto pasal 69 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 3. Bawaslu Kota Gorontalo mengeluarkan status laporan yang menyatakan laporan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan diteruskan ke Polres Gorontalo Kota dengan surat penerusan nomor 323 dan seterusnya tanggal 22 November 2024. Terakhir, proses penyidikan oleh penyidik kepolisian Polres Gorontalo Kota telah dilakukan dan pada proses penyidikan kasus dihentikan atau di SP3 dengan surat penghentian penyidikan nomor Estap dan seterusnya tanggal 12 Desember 2024. Demikian keterangan Bawaslu Kota Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Eni silakan. Baik, terima kasih kepada termohon ya. Ini dari 4 paslon ini ada petahananya enggak tidak? Siapa yang petahana? Pak Rian dari posisi wakil, tapi tidak ada yang mulia. Petahananya enggak ada? Ya, Pak Rian Kono itu posisinya wakil wali kota. Oh, wakil. Tadinya wakil dia. Ya. Wakil wali kota. Yang paslon nomor 4 itu ya? Betul yang mulia. Sekarang jadi pemohon ini? Ya. Yang pemohon ini ya? Benar yang mulia. Ini wakil. Kalau wali kotanya? Sudah 2 periode nyalon oh, sudah di gubernur. 2 periode. Terkait dengan Adan Dambia itu pernah jadi wali kota juga? Pernah. Wali kota tahun berapa dia? 2008 sampai 2000. 2008 udah pernah jadi wali kota. Sampai 2012. Sampai 2012. Kemudian pernah jadi anggota DPRD juga? Pernah maju sebagai anggota DPRD. Pernah menjabat sebagai anggota DPRD ya. Juga. Pernah ketua DPRD kota juga yang mulia. Ketua DPRD kota aku juga ya. Saya coba menelusuri seluruh dokumen yang berkaitan dengan bukti-bukti yang ada. Kalau pemohon tidak mengajukan bukti putusan petun sampai ke kasasi ya? Tidak yang mulia, kita mengutip waktu itu. Oh, tidak ada sama sekali mengajukan. Ya. Saya cari juga tidak ada juga memang di sini. Kalau pihak terkait mengajukan juga putusan itu, seluruh putusan. Mengajukan yang mulia. Mengajukan. Ini pihak terkait yang paslon nomor yang ini paslon yang pemenang yang suara terbanyak ya, ya, suara terbanyak mengajukan. Kalau pihak terkait yang satunya kan memang posisinya beda ya, karena menolak ya apa yang ditetapkan oleh termohon. Begini, kalau dilihat dan dicermati secara saksama, masuk putusan MK. Putusan MK ini adalah karena yang ditegaskan MK ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung. Ya, nanti silakan dibaca semua, dicermati. Putusan Mahkamah Agung berkenaan dengan apa yang sudah diputus di situ, yaitu menyangkut soal, kalau dibaca dari keseluruhan putusan ini memang soal legalisir yang dibatalkan karena tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di situ. Nah, sekarang pertanyaan saya, surat keterangan pengganti ijazah itu siapa yang melegalisir? Termohon. Siapa yang melegalisir? Itu yang diajukan PT 13 itu oleh pihak terkait. KPU tidak mengajukan itu, tidak punya datanya untuk persyaratan ini. Izin yang mulia, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimasukkan harusnya ijazah SMA yang mulia. Ijazah SMA-nya. Ya, jadi itu yang kita lakukan klarifikasi. Ijazah SMA. Kalau yang ini dari pihak terkait, ini dapatnya dari mana surat keterangan pengganti ijazah itu? Dari sekolah yang mulia. Dari sekolah. Itu yang memang dilengkapi oleh paslonnya sendiri? Iya mulia. Pada saat mencalonkan sekarang ini? Iya. 2016 yang mulia. Pada waktu 2016 yang lalu. Waktu maju jadi gubernur. Tapi sebetulnya kan dengan mengajukan ijazahnya yang SMA itu kan yang dipakai pokoknya di situ, tetapi ini kemudian ditelusuri sampai ke bawahnya di situ ya. Iya. Nah, ini kemudian setelah PT 13 ini kan tidak menjadi syarat ya bagi termohon kan? Iya,
Izin tidak Yang menjadi Mulia. syarat untuk mengajukan. Ada PKPU yang mensyaratkan mengenai ijazah SD itu sudah dicabut Yang Mulia. Sudah tidak berlaku. Iya. Jadi hanya ijazah SLTA Yang Mulia. Terakhir. Sesuai dengan tingkatannya. Iya, betul Yang Mulia. Baik, terima kasih. Ya. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu yang dikutip oleh pihak terkait pasangan 01 adalah putusan yang menguatkan putusan Mahkamah Agung bahwa yang dibatalkan adalah yang legalisir, karena yang dilegalisir itu bukan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan legalisir. Itu baca putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan keabsahan ijazah SD-nya. Ya, jelas di sini ya. Sudah ditelusuri, begitu ternyata. Tapi pihak terkait ini mengutip dikira yang dibatalkan adalah ijazah SD-nya oleh Mahkamah Agung yang kemudian dikuatkan oleh dalam putusan mahkamah pada waktu mengadili perkara tahun PHPU tahun itu. Itu ya. Jadi harus tahu persis apa yang dimaksud. Baik, saya akan sahkan buktinya. Termohon mengajukan T1 sampai dengan T20. Benar Yang Mulia. Kemudian pihak terkait nomor urut 1, PT1 sampai dengan PT8. Benar Yang Mulia. Ya. Benar Yang Mulia. Kemudian pihak terkait nomor urut 3 yang suara terbanyak PT1 sampai dengan PT33. Benar Yang Mulia. Termasuk apa yang tadi dianukan itu. Yang ijazah yang dianukan pada tahun 2016. 2016. Benar Yang Mulia. Baik, kemudian Bawaslu PK 3161 sampai 36118. Baik, seluruhnya sudah diverifikasi dan disahkan. Terakhir saya sampaikan tindak lanjut dari proses persidangan ini untuk perkara 109, 149, 182 dan 40. Bahwa seluruh rangkaian persidangan yang dimulai dari penyampaian permohonan, jawaban pihak termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu, ini nanti semuanya akan kita laporkan dalam rapat perusahaan hakim. Ya, dalam rapat perusahaan hakim itu bisa ada dua kemungkinan yang diputuskan. Pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang pembuktian. Ya, jadi yang dianggap mahkamah belum jelas untuk memutus atau belum pasti atau untuk memperoleh gambaran yang lebih fakta hukumnya yang lebih jelas, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang pembuktian. Dalam sidang pembuktian, ini semuanya adalah pemilihan bupati dan wali kota, maka berlaku ketentuan begini. Boleh mengajukan bukti lagi. Ya, boleh menambahkan bukti lagi, boleh menghadirkan saksi atau ahli. Ya, saksi ahlinya atau saksi atau ahlinya bisa 4 orang maksimal. Komposisinya mau 4-4-nya saksi semua boleh, ahli semua boleh, atau 2-2 juga boleh, asal maksimal 4 orang. Ya. Dengan ketentuan begini, daftar bukti tambahan, identitas saksi ahli, keterangan saksi ahli, kurikulum vitae-nya setelah keterangan para ahli atau saksi itu diajukan kepada kepanitraan, kepada mahkamah, paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian. Jadi sebelum sidang pembuktian, 1 hari sebelumnya harus sudah disampaikan ke kepanitraan. Ya. Nanti hari sidangnya kapan akan diberitahukan kemudian dalam waktu yang cukup untuk bisa menyampaikan semua persyaratan itu 1 hari sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dianggap sudah cukup maka perkara itu akan diputus. Nah, sidang putusannya kapan?
nanti akan diberitahukan oleh kepanitraan dalam waktu yang cukup juga sehingga bisa menghadiri persidangan pengucapan putusan yang dianggap sudah selesai. Mulai hari ini sudah tidak ada insage lagi, sudah tidak boleh mengajukan bukti tambahan karena bukti tambahannya kalau nanti dilanjutkan dalam persidangan pembuktian. Ya, pemohon confirm? Confirm ya, mohon. Pihak terkait, baik Bawaslu, baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 untuk perkara nomor 109, 149, 182, dan 40 telah selesai. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat untuk perkara nomor 297, 303, 306, 229, dan 285. Terima kasih, selamat siang.